Manda, kamu tahu nggak sih kisah kemerdekaan bangsa Indonesia? Kalau misalnya kamu nggak tahu, aku mau ceritain nih. Mau tahu nggak? Iya, Sofia, aku mau tahu. Ceritain sekarang, buruan. Oke deh Manda, nih bakal aku ceritain tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi aku mau gambar bendera merah putih dulu, karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia banget, jadi keren. Nah, Manda pasti pengen tahu banget kan, Indonesia itu merdekanya kapan? Nah, Indonesia itu merdekanya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Itu tuh banyak kejadiannya loh. Nah, aku bakal jelasin tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Bunda, aku bikin arrownya dulu ya, karena ada yang mau aku jelasin. Jadi, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan itu disebut dengan Deklarasi Indonesia Sakai. Nah, pada tanggal 29 April 1945 ini diresmiin lah si badan ini, terus diketuai langsung oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Kamu tahu kan orangnya gimana nih? Orangnya kayak gitu. Nah, habis itu BPPKI itu melakukan 2 kali sidang. Aku bikin arrow-nya dulu, baru bisa aku jelasin. Arrow pertama dan arrow kedua. Nah, sidang pertamanya itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh 3 orang-orang ternama, yaitu ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Ir Soekarno. Nah, untuk Supomo sendiri, dia menjelaskan tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kalau Muhammad Yamin, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dengan kesejahteraan rakyat. Kalau Ir Soekarno, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Habis itu dibentuklah pada tanggal 20 Juni itu dibentuk panitia kecil yang disebut juga panitia 9. Nah, mereka ini pada akhirnya mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, sidang keduanya itu dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan dasar undang-undang lengkap dengan pembukaannya. Gitu, Manda. Habis itu aku bakal ceritain ke kamu tentang berita kekalahannya Jepang. Nah, berita kekalahannya Jepang itu pertanda bahwa Indonesia akan segera merdeka loh. Jadi tuh awalnya ini tuh kejadiannya tuh gara-gara pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Nagasaki tuh dibom tiba-tiba gitu sama sekutu. Jadi kan bingung kan Jepang. Abis itu 19 Agustus 1945 juga dibom juga Hiroshima di Jepang. Nah, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat itu ke Amerika Serikat dan sekutu. Abis itu 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kayak gitu. Nah, abis itu aku mau cerita ke kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ini tuh peristiwanya bersejarah banget tahu, karena kayak banyak pertentangan gitu antara golongan muda sama golongan tua. Tuh, sampai pada akhirnya gara-gara golongan muda gak sabar, golongan muda itu mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok Jawa Barat karena gak sabar proklamasi dicetuskan kan. Nah, tapi akhirnya Ahmad Subarjo meyakinkan kalau misalnya selamat-selamatnya pukul 12 bakal diituin proklamasinya. Oh gitu ya, Sofi. Oh iya, Sofi, aku juga ingat sesuatu. Aku juga bisa cerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama tentang perumusan naskah proklamasi. Jadi pertama itu Soekarno sama Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Kemudian mereka menyusun naskah proklamasi. Yang pertama kata proklamasi itu dari Soekarno, kemudian kalimat pertama dari Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir itu dari Hatta. Kemudian teks diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni. Kemudian diketik oleh Sawiti Melik dan juga ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Kemudian akhirnya pada pukul 4.30 konsep naskah proklamasi selesai disusun. Jadi ini fotonya waktu mereka lagi di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Terus ini fotonya Sayuti Melik yang pas ngetik teks proklamasi. Kemudian sekarang tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno. Kemudian pengibaran benderanya itu dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Jadi ini foto ketika upacaranya berlangsung. Hikmat sekali ya guys. Nah ini baru isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang isinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi gitu Sofi kisahnya. Makasih ya Sofi. Oke Bunda, makasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita terapin. Kan ingat kata-kata I.R. Soekarno, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dadah.